Baik, adapun ruang lingkup atau cakupan materi yang akan kita bahas pada video presentasi kali ini, yang pertama adalah sejarah teknologi pembelajaran, selanjutnya ada pengertian teknologi pembelajaran, yang ketiga ruang lingkup teknologi pembelajaran, yang keempat unsur-unsur dari teknologi pembelajaran, selanjutnya prinsip penggunaan teknologi pembelajaran, aplikasi teknologi pembelajaran, pengertian dari media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, jenis media pembelajaran, manfaat dari media pembelajaran, kemudian dasar pertimbangan memilih media pembelajaran, dan yang terakhir adalah peran teknologi dan media dalam pembelajaran. Om Swastiastu, Om Organam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru, semoga tidak ada halangan yang merintangi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator, saudara Asman El yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengawali presentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu dari kelompok 1 terkait dengan materi peran teknologi dan media dalam pembelajaran. Yang pertama, terkait dengan sejarah. Menurut Edgar Dale dan James Pin, merupakan dua tokoh yang berjasa dalam pengembangan teknologi pembelajaran modern. Edgar Dale mengemukakan tentang kerucut pengalaman dalam count of experience sebagaimana tampak dalam gambar berikut ini. Secara hierarki, penggunaan teknologi dan pengembangannya atau pengaruhnya dapat dilihat pada piramida berikut ini. Semakin mengerucut, maka fungsi teknologi itu semakin kecil dan semakin ke bawah, semakin melebar itu, maka fungsi dari teknologi itu semakin meluas. Misalnya terkait dengan lamban verbal itu, maka fungsinya itu semakin kecil dan semakin ke bawah, semakin melebar, yaitu pengalaman langsung tentu memiliki dampak pengaruh yang lebih luas pula. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengertian teknologi pembelajaran. Pada awalnya, definisi Association for Education Communicative Technology atau ACT pada tahun 1963, komunikasi audiovisual adalah cabang dari teori dan praktik pendidikan yang terutama berkepentingan dengan mendesain dan menggunakan pesan guna mengendalikan proses belajar mencakup kegiatan. Yang pertama, mempelajari kelemahan dan kelebihan suatu pesan dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, penstrukturan dan sistematika oleh maupun instrumen dalam lingkungan pendidikan. Kemudian definisi Commission on Instruction Technology atau CIT 1970 dalam pengertian yang lebih umum menyebutkan bahwa teknologi pembelajaran diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis. Bagian yang membentuk teknologi pembelajaran adalah televisi, film, OHP, komputer, dan bagian perangkat keras maupun lunak lainnya. Selanjutnya, pengertian teknologi pembelajaran pada perkembangan selanjutnya. Yang pertama, merupakan pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa.
Kemudian yang kedua, menurut Webster Dictionary, mengatakan bahwa teknologi pendidikan yaitu sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis menurut sistem tertentu yang akan dijelaskan kemudian. Kemudian yang ketiga, teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik, dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan. Menurut Crowell, tahun 1971, Encyclopedia of Education. Kemudian yang keempat, teknologi pendidikan atau pembelajaran menurut Council for Education Technology for the United Kingdom atau CET, pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem atau teknik-teknik dan alat bantu untuk memperbaiki proses belajar manusia. Kemudian yang kelima adalah teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahannya, melaksanakan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Menurut Miarso, tahun 1986. Demikian tadi sejarah dan pengertian teknologi pembelajaran. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada teman yang lain selaku pemateri kedua. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan, saya berikan. Saya dengan ucapan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya, Asiste nomor urut 16 akan melanjutkan persentase dari Pak Suparto terkait dengan materi peran teknologi dan media dalam pembelajaran. Nah, adapun unsur-unsur penggunaan teknologi pembelajaran dalam pendidikan antara lain, yang pertama, unsur sarana. Nah, pembelajaran yang berbasis teknologi merupakan variasi dalam proses belajar mengajar dan harus didukung oleh perangkat teknologi yang memadai. Selanjutnya, ada unsur manusia. Nah, adanya perangkat teknologi tidak akan bisa berfungsi secara maksimal jika tidak ditunjang oleh kompetensi manusia ya yang mampu mengoperasikannya. Nah, kemudian unsur yang ketiga yaitu unsur sistem dan manajemen. Nah, adanya perangkat dan unsur operasional juga harus ditunjang oleh sistem penataan dan penggunaan yang sistematis dan tentunya tepat guna. Terkait dengan prinsip penggunaan teknologi pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini biasa juga disebut dengan system approach, yaitu merupakan suatu cara yang berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan suatu permasalahan, yang artinya bahwa segala sesuatu itu dipandang sebagai sesuatu hal yang menyeluruh dengan segala komponen yang melekat. Nah, kemudian prinsip yang kedua yaitu berorientasi pada siswa atau peserta didik, yang biasa juga disebut dengan learn center, yaitu merupakan suatu usaha-usaha pendidikan, pembelajaran dan pelatihan yang dipusatkan pada perhatian peserta didik. Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber belajar. Pemanfaatan sumber belajar yang maksimal atau bervariasi biasa juga disebut dengan istilah utilizing learning resource. Ini mengandung arti bahwasanya peserta didik dalam belajar itu harus berinteraksi dengan berbagai sumber belajar secara maksimal dan bervariasi. Bentuk-bentuk aplikasi teknologi pembelajaran yang pertama, memadukan berbagai macam pendekatan dari berbagai bidang seperti bidang psikologi, komunikasi, manajemen, bidang rekayasa, dan bidang-bidang lainnya secara bersistem.
Kemudian yang kedua, dapat memecahkan berbagai bentuk permasalahan dalam belajar yang terjadi pada manusia secara menyeluruh dan serempak dengan memperhatikan dan mengkaji semua kondisi yang ada dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, teknologi digunakan sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan dalam belajar. Nah, kemudian yang keempat, timbulnya daya lipat atau sinergi di mana terjadi penggabungan pendekatan atau unsur-unsur yang mempunyai nilai lebih dari sekedar penjumlahan. Demikian pula dengan pemecahan secara menyeluruh dan serempak akan mempunyai nilai yang lebih daripada hanya memecahkan suatu masalah secara terpisah. Hal ini terbuat dalam buku Mearso tahun 2011. Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ibu Paramita. Om Swastiastu. Perkenankanlah saya atas nama Asman L, nomor absen 8, untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya, Bapak Asiste. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran. Untuk yang pertama, berkaitan dengan kata media, ini menurut para ahli dikemukakan bahwa media berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata medium, yang berarti antara atau perantara. Nah, kata ini merujuk pada sesuatu yang dapat menghubungkan informasi antara sumber dengan yang menerima informasi. Nah, yang kedua, pengertian media menurut ICT adalah segala bentuk dan saluran untuk proses transmisi informasi. Nah, pengertian ini dikutip dalam Mearso pada tahun 2009 halaman 457. Yang ketiga adalah menurut Newby dan kawan-kawan pada tahun 2011 halaman 120. Mereka mengatakan bahwa media adalah saluran informasi atau channels of communication. Nah, yang keempat adalah pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh Smaldino, Lothar, and Russell pada tahun 2008 halaman 6. Mereka berpendapat bahwa media adalah alat komunikasi atau means of communication. Nah, berkaitan dengan pembelajaran, ada dua hal yang penting pada kata pembelajaran, yaitu ada instruction, atau dalam hal ini siswa itu pasif. Nah, yang kedua adalah construction. Construction ini ditandai dengan siswa yang aktif. Nah, instruction bukanlah merupakan sebuah pembelajaran jika tidak mampu mengembangkan yang namanya construction. Dan hal ini tertuang dalam pembelajaran konstruktivisme. Maka berdasarkan kedua hal tersebut, pembelajaran dapat diartikan sebagai as anything that is done purposely to facilitate learning, atau yang berarti pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan maksud untuk memfasilitasi belajar. Hal ini sebagaimana yang tertuang dari pendapat Reglut and Carl Selman pada tahun 2009 halaman 6. Dari berbagai pengertian media dan pengertian pembelajaran yang telah saya paparkan sebelumnya, maka kita selanjutnya akan membahas pengertian media pembelajaran ketika kata ini disandingkan. Nah, yang pertama, media pembelajaran merujuk pada sensory mode, channel of communication, type of stimulus, and media. Hal ini diungkapkan oleh Gardner and Briggs pada tahun 1979 pada halaman 175. Nah, di sini ada 4 aspek penting. Yang pertama adalah sensory mode.
yang merupakan alat indera yang didorong oleh pesan-pesan pembelajaran. Nah, yang termasuk di sini adalah mata, telinga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah channel of communication. Channel of communication di sini adalah alat indera yang digunakan pada suatu komunikasi. Misalnya alat peraba, kinestetik, alat penciuman, kemudian alat visual, auditori. Nah, selanjutnya adalah type of stimulus. Nah, type of stimulus ini dia termasuk peralatan, tapi bukan merupakan mekanisme dari komunikasi itu sendiri. Nah, yang termasuk di sini adalah kata-kata lisan atau suara asli atau rekaman seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian ada penyajian kata-kata, nah yang ditulis dalam buku atau yang masih tertulis di dalam papan tulis yang diberikan oleh guru. Kemudian ada yang berupa gambar yang bergerak atau video atau film. Nah, yang terakhir adalah media. Media ini merupakan peralatan fisik komunikasi. Dalam hal ini contohnya adalah buku, bahan cetak seperti modul, ada naskah yang diprogramkan, kemudian ada komputer, ada slide, kemudian ada film, video, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, kemudian ada pengertian media pembelajaran yang kedua, yaitu educational media refers to channels of communication that carry message with an instructional purpose. Hal ini diungkapkan oleh web crawler Omodara dan Adu pada tahun 2014 di halaman 50 pada bukunya. Nah, adapun pengertian dari makna media pembelajaran tersebut dalam bahasa Indonesia, yaitu media pembelajaran itu merujuk kepada suatu saluran komunikasi yang membawa pesan untuk tujuan pembelajaran. Nah, dari kedua pengertian media pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun suatu interaksi. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan fungsi dari media pembelajaran. Nah, sebagaimana gambar yang tampil pada layar Bapak Ibu sekalian, bahwa media berbantuan metode merupakan jembatan yang menghubungkan antara pendidik dengan peserta didik itu sendiri. Karena posisi media dalam pembelajaran itu sendiri adalah sebagai salah satu komponen komunikasi. Nah, fungsi media pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah sebagai pembawa informasi dari sumber, yaitu guru itu sendiri, menuju ke penerima atau siswa itu sendiri. Nah, sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bersama. Nah, kemudian media akan menjadi satu kesatuan sehingga penyampaian pesan akan menjadi efektif dan efisien. Demikian informasi yang sempat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi yang disampaikan oleh rekan saya Asman. Perkenalkan, nama saya Paramita, nomor absen 24. Adapun materi yang akan saya sampaikan tentang jenis media pembelajaran. Jika ditinjau dari bentuknya, ada 3 jenis media. Yang pertama, media audio. Yang kedua, media visual. Dan yang ketiga, media audiovisual. Yang pertama, media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan.
Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran dilihat dari sifat pesan yang diterima. Media audio menyampaikan pesan verbal seperti bahasa lisan atau kata-kata maupun nonverbal seperti bunyi-bunyian. Contoh media seperti radio, tape recorder, telepon, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada media visual. Media visual pembelajaran adalah media hanya mengandalkan indera penglihatan. Adapun dua macam media pembelajaran visual seperti media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam berupa foto, ilustrasi, gambar pilihan, dan potongan gambar. Sedangkan media visual gerak yaitu berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu. Dan bagian yang ketiga, media audiovisual. Pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menyampaikan suara dan gambar. Ditinjau dari bentuknya ada dua, yaitu yang pertama media audiovisual diam berupa TV diam, film rangkai bersuara, dan halaman bersuara. Dan yang kedua media audiovisual gerak yang berupa film bersuara dan gambar bersuara. Sedangkan jika ditinjau dari jumlah audiensnya, ada dua, yaitu yang pertama audiens besar, yaitu menggunakan televisi atau radio. Yang kedua audiens kecil menggunakan papan tulis dan poster. Sedangkan berdasarkan perkembangannya, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, media hasil teknologi cetak seperti buku model, gambar, tes, grafik, dan foto. Dan yang kedua, media hasil teknologi audiovisual seperti film dan video. Dan yang ketiga, media hasil teknologi komputer seperti CAI dan CBT. Dan yang keempat, media hasil gabungan antara komputer dan cetak. Lanjut, adapun jenis media menurut pendapat Hennis and Molanda mengemukakan bahwa terdapat 6 macam atau jenis dari media pembelajaran, yaitu yang pertama teks, yakni berupa elemen dasar bagi menyampaikan suatu informasi yang mempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupa memberi daya tarik dalam menyampaikan suatu informasi. Yang kedua, media audio, yakni dapat membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan sehingga dapat membantu meningkatkan daya tarik terhadap suatu persembahan. Adapun jenis audio termasuk seperti suara latar, musik, atau rekaman suara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media visual seperti media yang dapat memberikan rangsangan visual seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, dan papan buletin. Yang keempat, media proyeksi gerak, termasuk di dalamnya seperti film gerak, film gelam, program TV, video kaset seperti CD, VCD, atau DVD. Yang kelima, benda-benda tiruan atau miniatur. Contohnya, benda-benda 3 dimensi yang dapat disentuh dan diraba oleh siswa. Media ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan baik objek maupun situasi sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan efisien. Dan yang keenam, manusia,
manusia termasuk di dalamnya seperti guru, siswa, atau pakar ahli di bidang materi tertentu. Om Swastiastu. Saya atas nama Idewa Ayu Wahyuni, nomor absen 14, akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya, Paramita, dengan materi yang saya bawakan yaitu manfaat media. Adapun manfaat media dalam proses pembelajaran, antara lain, yang pertama, proses pembelajaran dapat terjadi dalam dua arah sehingga menjadi lebih interaktif. Yang dimaksud di sini bahwa dalam proses pembelajaran ada komunikasi yang baik antara pendidik sebagai pemberi stimulus dan siswa sebagai penerima. Dia dapat memberikan respon yang baik pada saat proses belajar sehingga terjadi interaktif yang baik. Yang selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu proses pembelajaran menjadi lebih efisien. Dalam artian bahwa pada proses pembelajaran akan dapat lebih mudah tercapai apabila penggunaan media yang baik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan diharapkan dengan adanya media pembelajaran yang berkualitas, maka kualitas belajar para peserta didik menjadi lebih meningkat, di mana apabila media pembelajaran itu menarik, maka akan meningkatkan minat belajar siswa, sehingga siswa tidak akan merasa jenuh pada saat mengikuti proses belajar mengajar. Yang keempat, tempat berlangsungnya proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Jadi proses pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas saja, tetapi bisa juga dilakukan di luar kelas maupun di lingkungan atau tempat tertentu yang bisa membuat siswa belajar lebih nyaman serta tidak merasa bosan. Yang selanjutnya, yang kelima, dalam hal ini peran pendidik berfungsi sebagai fasilitator. Dalam artian peserta didik difasilitasi oleh pendidik dalam proses belajar. Seorang pendidik hanya mendampingi peserta didik itu dalam proses belajar sehingga dapat tercapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, dalam pembuatan media pembelajaran, kita harus mengetahui dasar-dasar pertimbangan dalam membuat media pembelajaran. Adapun dasar-dasar pertimbangan memilih media pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mampu menggunakan media tersebut. Artinya, peserta didik mampu menggunakan media yang kita buat sehingga media itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, disesuaikan dengan kondisi, budget, dan infrastruktur pengembang. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kondisi keuangan sekolah serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah di mana kita membuat media tersebut. Jangan sampai media yang kita buat tidak sesuai atau tidak terjangkau oleh budget yang dimiliki oleh sekolah kita sendiri. Yang ketiga, media yang dipilih dapat menarik minat dan perhatian siswa serta menuntut siswa untuk dapat menyajikan sebuah karya yang lebih terstruktur dan terorganisir. Dalam artian di sini, apabila media yang kita buat menarik, maka akan menumbuhkan minat dan semangat peserta didik untuk belajar dan lebih cepat menyajikan sebuah hasil yang kita harapkan dalam proses belajar tersebut. Yang keempat atau yang terakhir, media yang kita buat ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret, di mana media yang kita buat itu akan memberikan sesuatu yang
nyata dan memberikan kesimpulan yang menarik serta membuat siswa akan merasa puas pada saat setelah selesai dalam proses belajar. Jadi demikian materi yang saya bawakan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Ketut Erawati. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Erawati, nomor absen 17. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, Idewa Ayu Wahyuni. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah peranan teknologi dan media dalam pembelajaran. Peranan teknologi informasi merupakan salah satu media yang efektif dalam kegiatan mengajar. Akan tetapi, penggunaannya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Perkembangan teknologi di dunia ini, khususnya di negara kita Indonesia, jauh begitu besar perkembangannya. Jadi, sangatlah penting peranan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar. Karena teknologi informasi merupakan proses yang dapat membantu untuk menyampaikan pembelajaran atau pengetahuan terhadap peserta didik di sekolah dasar. Dalam kegiatan mengajar yang efektif, teknologi ini pun berkaitan dengan metode pembelajaran yang efektif bagi guru. Peranan teknologi ini dalam kegiatan belajar mengajar atau biasa disingkat dengan KBM, di antaranya mempermudah dalam menyampaikan pembelajaran. Peserta didik dapat mudah memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Maksudnya adalah peserta didik dapat menggunakan berbagai macam media seperti YouTube, jaringan internet, Google, dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas pelajarannya. Kemudian bagi guru itu sendiri, dapat menyampaikan materi ajar dalam bentuk PowerPoint, video, dan menggunakan media pembelajaran seperti LCD atau proyektor. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru di sekolah dasar harus bisa menggunakan peran teknologi ini sebagai keterampilan dalam mengajar ilmu kepada peserta didik di sekolah. Karena dengan keterampilan yang dimiliki akan membuat peserta didik merasa nyaman, senang dalam menuntut ilmu, dan hasil lulusan memiliki kompetensi tertentu untuk
melanjutkan ke jenjang tingkat menengah yang diharapkan para orang tua siswa.